Berto mengakui penyelenggaraan ajang balap listrik tersebut memakan biaya besar. Menurutnya rata-rata biaya setiap kota ialah 25 juta dolar atau sekitar 358 miliar rupiah. Pada 3 September lalu, politikus PSI Anggara Wicitra Sastromijojo mengklaim kota-kota lain yang menyelenggarakan Formula E tidak punya klausul komitmen fee kecuali Pak Jokowi, hati-hati. Jangan terima bola panas Formula E sebelum semuanya jelas. Ditulis oleh Widodo SP. Di tengah kabar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memperdalam dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait rencana penyelenggaraan Formula E, mendadak muncul berita diadakannya konferensi pers yang dihadiri oleh co-founder Formula E dan Ketua MPR RI Bambang Susetio atau Bamsud. Dari kedua orang ini seperti lansiran pemberitaan Kompas.com, bahkan terdengar pernyataan yang terkesan bombastis terkait perkembangan rencana Formula E yang kabarnya akan digelar di Jakarta pada awal Juni 2022 nanti. Co-founder Formula E Alberto Longo mengatakan bahwa pihak Formula E Operations atau FAO akan mengkaji 5 opsi lokasi sirkuit yang nantinya akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Lalu publik akan mendengar pengumumannya sebelum Natal 2021. Sebelum Natal sudah diumumkan, kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia. Beliaulah yang akan mengambil keputusan, kata Alberto dalam konferensi pers di Gedung Blackstone pada Rabu 24 November 2021. Sementara Ketua MPR RI Bambang Susetio yang menyebut hasil kajian dari FAO akan diberikan ke Jokowi sebelum ditentukan menjadi lokasi sirkuit, sambil menyebut kelima lokasi yang berpotensi dipilih oleh Presiden Joko Widodo, yakni Jalan Sudirman, Pantai Indah Kapuk, Jakarta International Expo, Jakarta International Stadium, dan Ancol. Bantahan staf khusus Mensesnek. Silakan kalau misalnya ada yang begitu saja percaya omongan co-founder Formula E maupun Bamsud yang diketahui juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI, tapi ternyata kedua orang tadi segera mendapat bantahan dari staf sus Mensesnek Valdo Maldini dengan isi yang bertolak belakang. Menanggapi pemberitaan bahwa venue pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara, kata Valdo. Valdo juga menegaskan kalau segala hal yang terkait penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, sehingga merekalah yang butuh berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Meski mengakui kalau Anies Baswedan sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden Jokowi guna menyampaikan rencana penyelenggaraan acara tersebut bersama CEO Formula E, tapi Valdo berharap bahwa Pemprov DKI dan panitia penyelenggara lebih dulu menuntaskan persoalan yang ada dengan segala polemiknya sebelum berani menghadap Presiden Jokowi. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara, ucap Valdo, yang kita harapkan benar-benar mewakili pernyataan sikap dari pihak pemerintah pusat. Sekedar info saja, kalau si Waters mengklik link sumber berita soal bantahan Valdo Maldini tadi, pemberitaannya keluar tidak sampai 12 jam dari pemberitaan soal ucapan Bamsud dan Alberto Longo tadi. Tepatnya berita pertama muncul sekitar pukul 6:35 menit, disusul berita kedua sekitar pukul 14:11 menit. Bagus juga keseimbangan berita dari jurnalis Kompas.com supaya pembaca mendapat informasi yang utuh, tidak hanya pernyataan dari satu pihak. Kalau saya cenderung mempercayai perkataan staf sus Mensesnek tadi, karena belum tentu RI1 bersedia menerima kunjungan penyelenggara Formula E maupun Anies Baswedan dalam waktu dekat, lalu memenuhi todongan permintaan untuk menentukan lokasi Formula E. Saya kok justru mencium adanya bau-bau jebakan dari pernyataan Bamsud dan Alberto Longo tadi ya. Maksudnya Presiden Jokowi seperti ingin diserahi bola panas dari sengkarut rencana penyelenggaraan Formula E yang bisa menjadi semacam jebakan disertai dua mata pisau yang sama-sama bisa melukai. Kalau nanti disanggupi, terus ada sesuatu terkait lokasi tersebut, nanti Presiden Jokowi akan disalahkan, lalu Pemprov DKI Jakarta bisa lepas tangan. Efek pisau kedua, kalau Jokowi lantas menolak, bisa saja tetap disalahkan. Dengan argumen bahwa pihak penyelenggara sudah menyerahkan keputusan kepada Jokowi, padahal keputusan dengan segala konsekuensinya ada di ranah Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara Formula E. Jadi, mau percaya mana omongan Bamsud, Alberto Longo atau bantahan dari Valdo Maldini? Saya sih berharap agar Presiden Jokowi dapat lebih berhati-hati menyikapi perkembangan rencana balapan mobil listrik yang penuh kontroversi ini. Kalaupun nanti menerima laporan dari panitia dan Pemprov DKI Jakarta, ya suruh temui saja Menpora atau Opung Luhut sekalian. Karena untuk event daerah meski berskala internasional, kan tidak harus RI1 sendiri yang menemui bukan? Itu pun harus dipastikan semua laporannya lengkap, termasuk soal pembayaran uang muka yang menjadi polemik itu. Kalau perlu pihak Istana Negara bisa mensyaratkan begini, kalau mau ketemu Presiden RI, jelaskan dulu ke publik lewat
mekanisme yang benar di ruang rapat DPRD DKI Jakarta. Sambil kita tunggu hasil penyelidikan dari KPK. Kalau sudah beres semua, baru Presiden RI mau menerima kalian. Terus buat Bamsud sebagai Ketua IMI, jangan mentang-mentang Presiden Republik Indonesia beri dukungan penuh untuk mengerjakan sirkuit Mandalika dan event WSBK 2021, lantas Anda merasa bisa ikut melibatkan Presiden Republik Indonesia dalam pusaran polemik Formula E ya? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Setiap acara reuni 212 yang pernah kita lakukan, kita wajib menjaga ciri khas dari 212 itu. Apa ciri khasnya? Persaudaraan, persatuan, keamanan, kedamaian, ketertiban, kebersihan, akhlakul karimah. Itu yang wajib kita pertahankan. Please, jangan anti reuni 212 daripada kalian dicap komunis oleh Novel Bamukmin. Ditulis oleh Eko Wibowo. Dude tapi bukan Herlindo. Dude 2 Desember. Bagi sebagian umat di Indonesia adalah hari yang istimewa. Bukannya untuk ikut-ikutan acara merayakan ulang tahun artis sinetron Dude Herlino tadi, tapi hari itu adalah hari yang bertanggal istimewa yang telah mendatangkan kebersamaan. Sehingga patutlah rasanya selalu ingin kembali ke momen itu walaupun sekedar untuk mengenangnya. Mereka yang berkumpul waktu itu kemudian mendaku dirinya sebagai alumni. Para sesama alumni yang sudah merasa seperti saudara selanjutnya mengumpulkan diri menjadi Persaudaraan Alumni atau PA212. Sebagaimana layaknya alumni, tentu selalu ada keinginan untuk berkumpul bertemu kembali. Selain sekedar untuk melepas kangen dan agar hubungan silaturahmi tetap terjaga, juga menjadi pertunjukan bahwa mereka, kelompok ini masih ada, masih eksis. Pandemi sudah masuk ke tahun kedua, yang artinya reuni yang ramai-ramai, kumpul-kumpul, dan berkerumun ada kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. Janjian di Monas terancam batal lagi. Padahal kalau ditimbang-timbang, acara semacam ini punya nilai arti yang sangat penting, terutama secara politik. Bukan saja karena sedari awal memang gerakan ini dulunya terjadi karena adanya peristiwa politik, tapi karena hal ini juga menyangkut masa depan. Betul, ada kelompok dan orang yang masa depannya bisa sangat bergantung dari adanya acara reuni ini. Tapi jangan artikan terkait dengan soal uang makan, nasi bungkus, atau sebungkus roti sobek lo ya. Acara reuni 212 ini penting sebagai bentuk pembuktian bahwa kelompok ini masih eksis. Mereka, kelompok yang serombongan dengan Selamat Ma'arif, Bernard Abdul Jabbar, dan tentu saja Novel Bamukmin. Nama yang terakhir disebut itu punya kepentingan yang lebih besar daripada yang lain yang akan dibahas di alinea selanjutnya di bagian belakang tulisan ini. Unjuk kekuatan itu penting, terutama bagi paguyuban ini. Terutama ketika sudah tidak ada isu baru yang bisa mempersatukan hati mereka. Tidak salah bila tetap memelihara isu-isu usang dan efeknya yang toh sudah terbukti berhasil. Ini betul, sejauh ini tidak ada isu besar yang bisa mereka manfaatkan dan tuai hasilnya.